Kalau ini Ustaz, kalau misalnya habis sholat, udah habis wudhu, ya. sentuhan sama istri batal apa nggak Ustaz? Ustaz? Nabi setiap wudhu dia mencium istrinya. Jadi nggak batal ya Ustaz? Nabi berwudhu mau sholat cium istrinya. Tapi kok ada yang bilang mazhab Syafi'i, mazhab apa? Aku jadi bingung Ustaz, gimana tuh Ustaz? Nggak usah bingung, contohkan saja Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman Al-Falangki Channel, dalam video kali ini saya ingin mengomentari atau mereaction salah satu video dari seorang YouTuber Indonesia yang terkenal, yang mungkin ya tidak asing lagi di telinga kita, yaitu video dari At-Tahlilintar bersama istrinya, yaitu Aurel Hermansyah, yang mana dalam salah satu videonya beliau sedang mengadakan safar atau perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Saya nggak tahu apakah beliau dalam rangka umroh atau mungkin hanya sekedar jalan-jalan saja. Tapi dalam video tersebut At-Tahlilintar dan istrinya sedang berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan di dalam video tersebut At-Tahlilintar beserta istri dan para timnya itu bersilaturahmi ke salah satu rumah, yang mana di rumah tersebut banyak orang-orang Indonesianya, banyak orang-orang Indonesia di dalamnya, dan termasuk ada juga dua orang ustadz yang ada di sana. Ada Ustadz Wahabi ya, ada dua orang Ustadz Wahabi di sana. Dalam pertemuan tersebut Ustadz Wahabi ini memberikan kajian, dua orang Ustadz Wahabi memberikan kajian kepada At-Tahlilintar dan istrinya. Kemudian setelah kajian maka dibukalah sesi tanya jawab, sehingga At-Tahlilintar memberikan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Wahabi yang dua orang ini. Dan di antara pertanyaan yang perlu saya tanggapi di sini, ada satu pertanyaan dari At-Tahlilintar, kemudian dijawab oleh Ustadz Wahabi itu dengan jawaban yang ngawur, Bahkan dari jawaban tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya dia, Ustadz Wahabi ini merasa lebih pintar, merasa lebih memahami hadis daripada imam madhab, khususnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memutarkan dulu video dari At-Tahlilintar dan Aurel tersebut. Ini dia videonya. Kalau ini Ustaz, kalau misalnya habis sholat, udah habis wudhu, ya. sentuhan sama istri batal apa nggak Ustaz? Nabi setiap wudhu dia mencium istrinya. Jadi nggak batal ya Ustaz? Nabi berwudhu mau sholat cium istrinya. Tapi kok ada yang bilang mazhab Syafi'i, mazhab apa? Aku jadi bingung Ustaz, gimana tuh Ustaz? Nggak usah bingung, contohkan saja Nabi. Nabi mau sholat, Nabi itu kan orangnya romantis kan? Romantis kan? Aisyah, jadi dia mau sholat, ya biasalah suami istri, mungkin dia halangi sama Aisyah, dicium langsung pergi jadi imam. Allahu Akbar. Jadi nggak butuh lagi jawaban gitu. Mau terlepas dari mazhab ini, mau mazhab itu, Nabi mau sholat, pokoknya ikutin nabinya aja Ustaz. ada sesuatu itu yang jelas. Nabi seperti ini, ya sudah jelas, berarti tidak batal gitu loh, selesai. Itulah tadi video dari At-Tahlilintar ya. Jadi jelas kita dengar tadi pertanyaan dari At-Tahlilintar. Jadi At-Tahlilintar bertanya kepada Ustadz Wahabi ini, bagaimana jika ada orang yang sudah berwudu, kemudian dia menyentuh istrinya, apakah wudunya batal atau tidak? Nah, Ustadz Wahabi ini tanpa menyebutkan pendapat ulama, tanpa menyebutkan bagaimana pandangan ulama terhadap hadis tersebut, langsung mengatakan Nabi SAW setelah wudu mencium istrinya langsung sholat. Nabi SAW setelah berwudu mencium istrinya langsung sholat. Ini kan berarti Ustadz Wahabi ini mengatakan menyentuh istri setelah wudu itu tidak batal, dan dia tidak menyebutkan pendapat ulama siapa yang mengatakan tidak batal. Dia hanya berpendapat sendiri, menafsirkan sendiri tanpa melihat bagaimana pandangan ulama-ulama madhab, ulama-ulama mujtahid terhadap hadis tersebut. Jadi dia langsung menyimpulkan hukum lewat hadis itu. Kemudian At-Tahlilintar mengatakan, loh katanya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam madhab Syafi'i itu batal, tapi kenapa kok Ustadz mengatakan tidak batal? Nah, di sini berarti At-Tahlilintar itu sudah tahu atau sudah pernah mendengarkan dari ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya menyentuh istri itu membatalkan wudu, tapi dia hanya mungkin ingin lebih yakin lagi.
Dan nyatanya setelah dia bertanya kepada Ustadz Wahabi itu, Ustadz Wahabi itu mengatakan tidak batal. Nah, makanya jadinya bingung ya. Makanya jadinya bingung. Dia mengatakan saya bingung ini. Lalu Ustadz Wahabi itu mengatakan, "Enggak usah bingung. Ikut Nabi saja. Ikut Nabi saja." Dalam artian, ngapain ikut Imam Syafi'i? Ngapain ikut Imam Madhab? Wong ini hadis sudah jelas kok. Hadisnya sudah menunjukkan tidak batal, ngapain ikut pendapat Imam Madhab, Imam Syafi'i? Ini kan menunjukkan bahwasanya Ustadz Wahabi ini mengira atau menganggap bahwasanya dia lebih memahami hadis daripada Imam Syafi'i. Dia menganggap bahwasanya dia lebih mengerti hadis daripada Imam Asy-Syafi'i. Padahal hadis ini itu sudah dibahas oleh para imam-imam, para ulama-ulama zaman dulu. Dan memang di situ ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Tapi Ustadz Wahabi ini tadi dia tidak mencantumkan ulama siapa, imam siapa yang mengatakan tidak batal. Dia hanya berpendapat sendiri lewat hadis tersebut. Dia mengatakan enggak, langsung saja ikut hadis ya, tidak usah ikut Imam Syafi'i. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Ustadz Wahabi ini ngawur ya. Ustadz Wahabi ini ngawur. Jadi hadis yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tadi, Nabi mencium istrinya, itu ada dalam kitab Bulughul Maram. Ada dalam kitab Bulughul Maram. Jadi bunyinya begini. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah falam yatawadda. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW mencium sebagian istri-istri beliau. Jadi yang dimaksud ini cium di sini adalah Sayyidatina Aisyah itu sendiri. Kemudian kharaja ila shalah, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan salat, walam yatawadda, dan beliau tidak wudu lagi. Dari sini kan Nabi mencium istrinya, otomatis kan menyentuh tanpa pembatas, tapi beliau tidak wudu lagi. Bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i mengenai hadis tersebut? Yang pertama, hadis ini menunjukkan khususiyah Nabi. Jadi khusus untuk Nabi saja. Jadi untuk Nabi menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Tapi ini hanya khusus untuk Nabi saja. Untuk kita sebagai umatnya tetap batal wudunya. Kenapa batal? Karena istri itu dianggap wanita ajnabi, ya. Istri itu dianggap wanita ajnabi, bukan mahram. Kalau mahram kan haram kita nikahi. Contohnya ibu kita, kemudian adik perempuan kita, kakak perempuan kita, saudaranya ibu kita, itu haram kita nikahi, namanya mahram. Tapi kalau istri itu dianggap wanita ajnabi, bukan mahram, halal kita nikahi, ya, halal kita nikahi. Dalam artian kalau kita menyentuh wanita ajnabi, termasuk istri, itu membatalkan wudu kita. Dalilnya mana? Dalilnya ada dalam Quran surat An-Nisa, "Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Itu dalilnya menyentuh wanita itu batal. Menyentuh wanita ajnabi itu batal. Nah, kalau kita tidak mengatakan hadis tersebut khususnya Nabi, maka akan terjadi ta'arud, akan terjadi pertentangan antara hadis dan ayat. Maka bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i supaya tidak terjadi ta'arud, supaya tidak terjadi pertentangan antara ayat dan hadis? Maka hadis ini dianggap sebagai khususiyah Nabi, khusus untuk Nabi saja. Tetapi kita sebagai umatnya itu tidak termasuk dalam hadis tersebut. Ya, kita menyentuh wanita ajnabi itu membatalkan wudu, termasuk istri, karena istri itu dianggap wanita ajnabi. Nah, paham sampai sini ya? Kemudian yang kedua, pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, hadis tersebut itu telah dimansuh hukumnya oleh ayat dalam surat An-Nisa ini. Memang hadisnya masih ada, tapi itu dimansuh oleh ayat aula mastumun nisa tadi. Karena hadis ini itu lebih duluan daripada ayat ini, ya. Lebih duluan daripada ayat surat An-Nisa ayat 43 tadi. Jadi karena telah dimansuh hukumnya, maka hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi. Maknanya kalau kita menyentuh istri itu membatalkan wudu. Nah, beginilah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i mengenai hadis tersebut. Adapun pandangan ulama-ulama lain, ada juga yang menganggap tidak batal. Kenapa? Karena menganggap ayat aula mastumun nisa, lafaz lastum di situ itu sebagai bukan menyentuh tapi jima. Jadi kalau kita hanya menyentuh saja, itu
tidak batal, tapi yang batal itu kalau kita jima istri kita baru batal. Ini pandangan ulama lain. Tapi menurut Imam Syafi'i sendiri, yang mana mayoritas kita pakai pendapatnya di Indonesia ini, itu batal ya, itu batal. Nah tadi Ustadz Wahabi tadi mengatakan tidak batal, dan dia tidak mengatakan ulama siapa yang mengatakan tidak batal. Dia hanya mengatakan hadisnya mengatakan begini ya begini, itu sudah jelas. Tidak usah ikut pendapat para imam madhab, ikut hadis saja. Nah inilah contoh kesombongan ulama-ulama Wahabi ya, kesombongan ulama-ulama Wahabi. Dia tidak memakai pendapat ulama-ulama madhab, ulama-ulama mujtahid, tapi dia menafsirkan hadis sendiri, berpendapat sendiri terhadap hadisnya Rasulullah SAW. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan bagi teman-teman yang ingin hijrah, usahakan carilah ustadz-ustadz yang betul-betul ilmunya itu mendalam ya, ilmunya itu mendalam, bukan hanya sekedar gelar LC saja atau tamatan Madinah saja, tapi ngomongnya ngawur. Nah, usahakan cari ustadz yang betul-betul itu ilmunya itu diakui. Bukan diakui di kalangan orang awam, tapi diakui di kalangan para ulama-ulama yang lainnya. Karena sekarang ini banyak kasus orang hijrah itu salah hijrah. Kenapa saya mengatakan salah hijrah? Karena dulu sebelum dia hijrah, dia menganggap dirinya itu paling berdosa, menganggap dirinya itu banyak dosa, menganggap dirinya itu paling buruk di antara para orang lain. Tapi setelah menganggap dirinya sudah hijrah, dia menganggap dirinya paling baik, orang lain itu ahli bid'ah semua. Nah, ini berarti orangnya salah hijrah. Ya, salah hijrah. Orang hijrah itu seharusnya itu merasa dirinya lebih buruk daripada orang lain, bukan merasa lebih baik. Ya. Nah, mungkin hanya ini bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.